Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fancy botak berjubah bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampaian One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 16 dan 17 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chuberimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 16 dan 17 ini menceritakan seorang pahlawan yang mengidolakan Saitama, yang perlahan kekuatannya semakin meningkat. Di sisi lain, kita diperlihatkan Sonic juga guys, yang telah merasakan sesuatu seusai dia memakan Cell Monster. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah minimarket, di mana ada dua orang berandalan yang sedang merampok seorang kasir. Namun belum sampai kedua berandalan itu melakukan aksinya lebih jauh, secara mengejutkan muncul salah seorang pahlawan yang menghentikan aksi tersebut. Ternyata itu adalah pahlawan Glasses. Dengan sigap dia segera memelintir tangan berandalan tersebut agar orang itu tidak bisa kabur. Tapi rekannya yang satunya berhasil melarikan diri. Pahlawan Glasses meminta kasir itu untuk segera menelpon polisi supaya penjabret yang satunya bisa dihentikan. Di sisi lain, penjabret yang kabur itu berlari keluar dari minimarket. Tapi secara mengejutkan muncul pahlawan Matsuge, yaitu anggota dari tim Fubuki yang kebetulan lewat. Dengan sigap, dia pun segera menghentikan berandalan itu dan berhasil menjatuhkannya. Seusai mengalahkan berandalan tersebut, Matsuge yang mau masuk ke dalam minimarket itu cukup terkejut karena pahlawan yang ada di hadapannya itu adalah mantan rekannya. Glasses sendiri yang melihat kemunculan pahlawan tersebut juga ikutan kaget. Buat yang belum tahu aja ya guys, pahlawan Glasses itu dulunya bekerja di bawah komando dari tim Fubuki juga. Makanya mereka berdua juga bisa saling kenal. Nah, selesai bertemu dan diselamatkan oleh Saitama dalam suatu insiden, pahlawan Glasses memilih untuk keluar dari kelompok itu. Dan dia memilih juga untuk melakukan latihannya sendiri. Selesai terjadi pertemuan yang tidak sengaja tersebut, kedua pahlawan itu berbicara di suatu taman. Sambil mentraktir Glasses dengan sebuah minuman kaleng, Matsuge teringat dengan mantan rekannya tersebut. Seingatnya, dulu Glasses memilih untuk keluar dari tim Fubuki. Dan melihat dengan kondisinya sekarang, sepertinya dia seperti baik-baik saja. Sambil merendah, Glasses merasa jika itu tidak terlalu benar. Namun Matsuge meminta pahlawan tersebut untuk tidak bersikap demikian. Karena yang dia lihat seusai Glasses keluar dari kelompok mereka, secara tiba-tiba muncul berita jika pahlawan itu telah naik ke kelas B, ke peringkat 20. Padahal dulu Glasses terlihat sangat lemah dan kurang cekatan pula. Lalu secara mengejutkan, Matsuge mencoba mengetes pahlawan itu dengan melancarkan tendangannya. Tapi secara tak terduga, dengan mudahnya Glasses mampu menahan pukulan tersebut. Sambil merasa bingung, Matsuge berkomentar jika dia belum pernah melihat peningkatan rating pahlawan dengan begitu cepatnya. Padahal ada Saitama loh guys. Tapi kayaknya Matsuge lupa nih. Dia pun bertanya, apa rahasia yang Glasses miliki hingga dia bisa menjadi sekuat ini? Namun kembali lagi, Glasses merendah. Sambil minum, dia mengaku jika Matsuge masih lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Mulai dari pengetahuan, pengalaman, dan pengambilan keputusan, dia merasa masih kurang dalam itu semua. Satu-satunya yang berubah dalam dirinya ini hanyalah tekad yang menjadi semakin kuat saja. Glasses mengaku jika dia telah memutuskan untuk tidak terikat oleh batasan yang dia miliki. Tidak lama kemudian terdengar alarm bahaya karena ada seekor monster yang muncul. Mereka berdua juga menyadari jika tidak jauh dari taman ini terlihat ada ledakan yang cukup besar. Matsuge menyarankan untuk lebih baik menghubungi tim Fubuki dan mengumpulkan pasukan demi mengatasi masalah yang terjadi. Tapi Glasses memilih untuk segera bergegas menuju lokasi sendirian. Sontak saja Matsuge segera menghentikannya karena itu terlalu berbahaya. Menurutnya mantan rekannya tersebut akan kesulitan jika dia memilih untuk bergerak sendirian. Ketika menarik baju pahlawan itu membuat lengan kiri Glasses terlihat
dan itu membuat Masuge begitu kaget. Karena lengan kiri pahlawan tersebut memperlihatkan beberapa bekas luka yang lumayan banyak. Sambil menutup kembali lengannya, Glasses bercerita jika baginya semua ini memang tidak berjalan dengan mudah. Dia memilih untuk mendorong diri ke depan dan tidak ingin berhenti. Glasses juga berterima kasih atas traktiran kopi barusan. Menurutnya, target yang ada di dalam kelompok Fubuki dan dengannya ini berbeda. Tapi dia juga mengajak untuk terus melakukan aksi kepahlawanan sesuai jalan mereka masing-masing. Dan akhirnya pahlawan Glasses berlari menuju lokasi bencana sendirian. Masuge sendiri memilih untuk segera menelpon kelompoknya dan menginformasikan kondisi yang terjadi. Menurutnya, jika pahlawan itu mau berada di kelompok mereka, maka dia tidak akan mengalami luka yang begitu parahnya. Namun dalam hatinya sendiri, Masuge merasa sedikit cemburu dengan usaha yang telah Glasses lakukan. Scene berpindah ke Sonic yang telah selesai buang air besar. Ninja buronan itu mengalami diare yang sangat parah seusai dia memakan sel monster. Lebih tepatnya, Sonic telah menghabiskan waktu sepanjang malam di kamar mandi. Bagi Sonic, proses monsterifikasi harusnya telah terjadi sekarang. Dia merasa sebal dengan kedua ninja seniornya itu yang telah melakukan ini semua. Menurutnya, Win dan Furaimu tidak memberi tahunya kalau memakan monster ini akan membuatnya jadi sakit perut. Tapi meski begitu, Sonic mengaku jika dari awal dia memang tidak berniat untuk bergabung dengan monster-monster tidak berguna tersebut. Dia memilih untuk menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain karena targetnya hanyalah Saitama. Perlahan Sonic merasa jika dia telah mendapatkan kekuatan baru. Menurutnya tubuhnya ini pasti telah mengalami transformasi. Sekarang tubuh Sonic terasa lebih ringan. Menurutnya dia perlu waktu sampai terbiasa dengan kondisinya seperti ini. Sambil melihat tangannya, Sonic merasa jika penampilannya tidak banyak berubah. Meski begitu, dia tetap menganggap kalau ini ada proses dari monsterifikasi. Lalu sambil tersenyum, ninja buronan itu seperti mengeluarkan aura membunuhnya dan siap untuk kembali memburu Saitama. Fakta yang sebenarnya dari Sonic adalah ninja buronan itu telah mengalami penurunan berat badan sebesar 2 kg karena diare yang dia rasakan tadi, guys. Dan akhirnya cerita ekstra 16 dan 17 One Punch Man telah usai. Oke guys, itu tadi review ekstra 16 dan 17 manga One Punch Man versi Murata yang intinya memperlihatkan Sonic yang berat badannya turun 2 kg karena sebelumnya mengalami diare setelah memakan monster yang dia makan dengan cara dimasak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review ekstra chapter selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.